Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutia Adelina Bakir dengan NIM 1865092 kelas B. Di sini saya akan mereview tugas dari manajemen data yang berjudul proposal. Langsung saja. Pendahuluan, sebuah proposal mempunyai 3 kegunaan, yaitu berisi perkiraan tip proyek mulai dari biaya proyek sampai dengan tanggal pengiriman proyek. Untuk proyek eksternal, dokumen hukum formal menunjukkan outline time proyek untuk memberikan pelayanan yang diperlukan. Ketiga, sebagai alat penjualan, proposal yang berisi usulan proyek akan dijual untuk mendapatkan keuntungan. Kesalahan utama pada proposal dapat disebabkan 2 hal. Yang pertama, tidak menawar yang mana seharusnya bisa ditawarkan. Yang kedua, ada tawaran tetapi hilang dalam kompetisi. 2 phase proposal proyek software. Ada dua phase proses proposal, yaitu 1. Buat phase analisis sebagian kecil proyek, usulkan untuk dikerjakan dalam proposal analisis proposal. Yang kedua, setelah analisis dikerjakan, usulkan sisanya dibangun dalam proposal pengembangan. Menulis proposal itu sulit, harus dilakukan dengan benar. Selain dapat merusak reputasi Anda dan mengubah masa depan bisnis Anda dengan klien, menulis proposal yang juga mahal, dibuat dengan mengumpulkan banyak sumber dan banyak hal, serta terkadang Anda membayar orang untuk membuatnya. Jika Anda menulis proposal gunakan word processor dan gunakan huruf unik untuk setiap proposal, tetapi pastikan penulisan tersebut digunakan untuk setiap klien. Kerjakan dengan requirement dokumen RD, khususnya Convert a Proposal RFP. Format proposal harus mengikuti RVP dan RT. Garis besar proposal cakupkan surat cover letter, sebuah surat yang ditunjukkan kepada pengambilan keputusan, ditandatangani oleh manajemen proyek. Jika diwakili oleh seorang akuntan, maka akuntan tersebut dapat menandatangani surat ini bersama klien yang lain. Yang kedua, halaman judul Tetelepage. Halaman ini berisi proposal, judul dari sistem, pembuatan, tanggal, nomor revisi, logo perusahaan, dan sebagainya. Yang ketiga, daftar isi. Bila klien Anda tidak terbiasa dengan format proposal Anda, beri penjelasan dari kegunaan setiap bagian. Yang keempat, ruang lingkup. Lihat paragraf yang menjelaskan hal tersebut pada bagian ini langsung dari requirement dokumen. 5. Keuntungan jual proyek Anda. Buktikan bagaimana perencanaan Anda kontrol dan 7. Phase metodologi. Ke-6. Keuangan. Putaran total dan tanggal pengiriman bila termasuk hardware, rinci harga hardware dan sistem operasinya. Buat daftar non-material seperti job satisfaction, goodwill, customer happiness, management happiness, age. Yang ketujuh, rencana. Gambaran langkah-langkah rencana Anda untuk membangun proyek. Jika proposal analisis, rinci alasan-alasan untuk menggunakan metode 2 langkah. Jelaskan phase analisis yang dihasilkan tidak terhingga nilainya. Dokumen fungsional specification yang akan digunakan oleh klien dan tim proyek untuk spesifikasi yang dapat mengenai apa yang dilakukan sistem. 8. Kemampuan dalam penyampaian. Dalam unsur yang akan merinci hardware, sistem operasi, paket software, buat daftar secara rinci keadaan bagaimana yang Anda pilih, salah satu fungsi, kapasitas, dan tanggal pengiriman. Custom software, sama seperti atas. Jaminan berapa lama setelah pengiriman dan bagaimana Anda yang akan memberikan dukungan. Dokumen, daftar manual, user operator manajemen maintenance dengan penjelasan singkat dari pembaca. Pelatihan, daftar bagian user operator manajer maintenance dengan penjelasan laporan singkat dari peserta. Gambarkan metode pengiriman, kapan Anda akan mengirim, di mana akan dikirimnya, dan bagaimana itu dilakukan. 9. Penerima. Salah satu masalah yang sering terjadi dalam intrusi komputer adalah sistem yang ditolak. User menolak untuk menerima sistem dan untuk membayar karena dia merasa tidak seperti apa yang
yang disetujui tim proyek pada awal pengiriman. Alternatif, kadang-kadang kita menentukan RVP ditulis langsung oleh penjual hardware software. Dalam pikiran kita, ini baik jika Anda adalah penjual, tetapi apa yang Anda lakukan bila Anda bukan penjual? Anda harus merinci solusi penjual-penjual lain seperti alternative solution dan buktikan mengapa solusinya berbeda. Yang ke-11, istilah, kondisi dan pendapatan, terms, condition, dan amputation. Daftar yang ada di sini adalah semua kondisi yang diinginkan untuk bekerja di dalam proyek internal. Daftarkan semua asumsi. Jika asumsinya mempengaruhi biaya proyek, Anda harus memproteksinya. Yang ke-12, istilah khusus. Setiap proposal harus ditulis dengan menggunakan bahasa user yang mungkin beberapa istilah komputer mungkin berbeda. Jika Anda merasa bahwa istilah khusus ini tidak lazim bagi user, buat definisinya. D. Proposal informal. Proposal tidak harus dibuat di ruang rapat. Proposal tersebut dapat dibuat menjadi informal melalui telepon, tempat latihan golf, bahkan di bar. Presentasi proposal secara formal yang dilakukan di ruang rapat akan selalu membutuhkan tempat, tetapi user sudah siap mengetahui hal-hal utama apa yang akan dikemukakan. Persetujuan proposal internal. Ada aturan dari DEC Software Service yang menyatakan bahwa proposal tidak dapat dikeluar sebelum mendapat persetujuan dari manajemen tingkat tinggi. Persetujuan manajemen tingkat tinggi berhubungan dengan sejumlah hal yang diusulkan peraturan ini untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. F. Presentasi proposal. Selalu siapkan presentasi, siapkan dan buatlah jadwal semua peralatan yang dibutuhkan seperti transparansi, proyektor, layar, sebuah terminal, dan modem untuk terhubung ke dalam sistem yang mirip dengan yang Anda usulkan. Angka-angka presentasi. Buatlah ucapan pembuka, perkenalan tiap peserta, dan nyatakan tujuan pertemuan tersebut. Perkenalkan proposal Anda secara garis besar. Bagikan proposal Anda. Berikan waktu pada tiap peserta untuk membaca proposal. Kemudian beri penekan utama di setiap bagian yang penting. Terakhir, tutup, sarankan user untuk membeli dan memberikan secepatnya. Kesimpulan untuk proposal. Penulisan proposal dan presentasinya merupakan sebuah seni. Anda mungkin beruntung dan tidak harus membuat proposal. Jangan membuat proposal asal jadi. Utamakan kualitas bukan kuantitas. Jangan jadikan sesuatu yang tidak diminta oleh klien. Siapa yang Anda pikirkan akan membayar ini? Rencanakan memberi solusi untuk semua masalah. Dan akhirnya, untuk sebuah proyek internal, sebuah proposal adalah kumpulan dokumen yang sah. Hal ini seharusnya dibuat sebaik mungkin seperti untuk proyek di dalam yang dengan resmi dibuat seperti jika melakukan kontrak eksternal. Mungkin itu saja yang saya bisa jelaskan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.